Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Kau pergi, kau kembali ke sini lagi. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan. Jadi, itu dalam pergumulan di satu tempat, Tuhan bilang, "Aku menyertai." Berarti Tuhan menyertai. Pergumulan pekerjaan pembangunan di sini kita lihat ini seperti ini. Bapak Anies yang setiap kali datang coba lihat dia sudah jadi apa. Tuhan bilang, "Aku menyertai." Menyertai, lalu yang kedua, Tuhan melindungi. Kemana engkau pergi? Ketiga, Tuhan bilang, "Aku tidak meninggalkan engkau." Keempat, "Aku melakukan apa yang kujanjikan." Jadi ada 4. Jadi Bapak Anies dan Sani juga mau jalan tapi Tuhan juga bilang, bahwa di tempat ini Bapak Anies yang sudah jadi berkat untuk kami klasis, untuk
para pendeta yang akan duduk di tempat ini dan bersidang, duduk rapat tiap hari, kerja tiap hari. Sudah jadi berkat, tapi ada janji berkat lagi dari Tuhan. Kalau mau pulang hari ini, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Bapak Anies, aku menyertai engkau. Kami bayar mungkin kurang. Kami punya respon tiap hari, Bapak Anies yang Sani, kami sibuk semua. Terlalu kurang. Tuhan bilang, aku menyertai engkau, Bapak Anies. Aku menyertai engkau, Sani. Aku menyertai pekerjaan ini. Lalu sudah sertai melindungi. Melindungi dari ancaman. Kalau kau kerja berat, begini Tuhan sudah lindungi. Kalau kemarin juga Om Anies yang kerja, Tuhan sudah lindungi. Keluar dari tempat ini juga Tuhan sudah lindungi. Tuhan bilang, sudah sertai tapi aku melindungi. Kemanapun engkau pergi. Lalu dia bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan. Pekerjaan yang berat ini kita punya iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan.